Halo Riko. Halo Bang. Hey, survei yang aku baca bilang ada tiga ketakutan yang paling jadi masalah tuh. Ketakutan akan masa depan, kegagalan, dan kesepian. Dan itu yang membuat manusia tuh selalu berusaha untuk mencari berbagai hal lah. Nah, mungkin dalam Mm-mm. pengalaman Riko dan juga pelayanan ke teman-teman, adik-adik, ada nggak ngalamin atau lihat pergumulan seperti itu kok? Eh, Takut yang sering dialami itu apa ya? Mungkin masuk ke dalam kategori kesepian tadi Bang. Oh, Takut oke. penolakan. Itu Takut. biasanya gimana, apa cirinya seperti apa, terus ngatasinnya gimana kalau pengalamanmu dan adik-adik yang kau tolong? Kalau kalau aku pernah pernah di posisi itu gini ya. Kalau aku mau sharing Hmm. tentang aku lah ya. Kalau tentang orang segan juga. Kalau tentang tentang aku itu ya aku ini kan orang yang dulunya itu sempat insecure gitu ya. Hmm. Insecure karena satu dua hal gitu ya. Yang apa terus ya kalau misalnya pergi kemana tuh pengen punya teman, pengen punya teman aja, pengen punya teman, Hmm. pengen kalau bisa punya sebanyak-banyak teman gitu ya supaya bisa memulihkan insecureku itu gitu kan. Oh Karena ya. uh, ya pokoknya punya punya banyak teman lah supaya teman bisa mengakui aku bisa apa. Jadi akhirnya kemana-mana pergi itu selalu ingin tampil baik gitu ya. Hmm. Selalu Hmm. ingin tampil baik, selalu ingin ya kalau bisa orang selalu mengapresiasi apa yang kulakukan. Kalau bisa semua orang itu ya eh, memuji aku lah apa yang kulakukan itu kok bisa dipuji Hmm. diapresiasi Hmm. dan itu ya seakan-akan itu menjadi apa aku ya menjadi satu yang sangat membanggakan diriku Hmm. gitu jadi ya sehingga apa yang kulakukan itu selalu ingin perfect 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 gitu ya selalu ingin tampil baik diakui orang dan dipuji tapi ya lama-lama kan nggak sadar itu nggak bagus ya karena memang penghargaan diriku itu nggak pada orang di situ aku titik itu menemukan gitu Hmm. ya di titik itu aku menemukan ya aku nggak penerimaan diriku keberhargaan diriku nggak tergantung orang lain karena Hmm. Kristus telah mati bagiku gitu ya dan dia telah menerima hidupku apa adanya dan dia telah menciptakan aku sedemikian dan aku nggak perlu insecure atas apa yang kumiliki Hmm. gitu. Hmm. Di situ sih, Ping. Jadi ya kalau di akunya ketika sampai di titik itu menyadari itu ya sangat menolongku sih. Jadi ya Hmm. lebih Hmm. lebih enak karena nggak enak ya melakukan apa-apa itu dia apa pengen dapat pengakuan itu nggak enak banget capek. Ya, ya, ya. Dan itu kesepiannya lebih di batin ya. Jadi kan kita Iya, bisa jadi tampil di depan supaya dilihat orang, tapi sebenarnya sepinya di dalam ya. iya betul. Tapi kadang gini loh kok, aku suka mikir gimana membedakan bahwa karena gini, kadang-kadang kan tampil baiknya nggak salah ya. Mm-mm. Ya, ya dong, tampil memberi yang terbaik itu nggak salah. Cuma yang salah itu kan ketika motivasinya supaya dilihat orang, supaya dapat pujian dari orang gitu. Nah, tapi di sisi yang lain banyak orang yang bilang ini untuk Tuhan, tapi asal-asalan juga itu kadang-kadang Mm-mm. jadi jadi apa ya? Jadi semacam kayak kita mesti lihat dua sisi gitu ya. Satu sisi waktu kita bicara motivasi yang tulus itu juga bukan memberi asal-asalan. Sementara kalau kita bicara motivasi yang tidak tulus, itu kadang-kadang kok kayak kita memberikannya habis-habisan gitu. Nah, itu gimana memberi habis-habisan tapi dengan motivasi yang tulus. Nah, itu wah, itu perjuangan sih menurutku ya. Betul Ada bang. ini nggak? Ada tips-tips apa gitu buat kita untuk misalnya menghadapi hidup yang seperti ini? Ya maksudnya dalam keseharian kan? Karena bukan berarti gini, satu kali kita sudah menang, emangnya besok menang lagi. Kadang-kadang kan kita juga ngalamin lagi tuh kegagalan yang sama atau mungkin kok kayaknya rasanya udah menang kemarin nih, udah yakin nih dalam Tuhan, besoknya ketemu orang pengen tampil juga lebih baik dari dia gitu. Nah, biasanya untuk keseharian apa kok yang bisa kita jalani gitu ya menurutmu? Kalau menurutku untuk keseharian ya relax relax saja bang ya kalau menurut Hmm. eh, yang pernah aku lakukan. Relax saja tanpa beban lakuin apa aja gitu ya dan dengan kesadaran penuh bahwa ya
apa yang kulakukan itu tadi lah mau bilangnya memperbaiki motivasi tadi, Hmm. bahwa yang kulakukan ini ya bertujuannya baik gitu ya. Hmm. Tujuannya bukan untuk mengakui supaya aku dapat pengakuan diri lagi gitu, tapi misalnya misalnya aku menolong orang lain, aku memang pure mau menolong dia gitu misalnya gitu Hmm. kan, bukan bukan aku mau dapat penghargaan diri, ih Riko ini Penghargaan baik diri. ya, nggak gitu, tapi memang ya aku pengen berbagi kasih Allah karena juga dulu aku pernah mendapat kebaikan yang hampir Iya. bahkan lebih baik dari itu gitu ya. Jadi ya eh, itu enak banget sih ketika ada relax ngelakuin Hmm. eh, itu nggak ada tanpa tujuan yang lain, memperbaiki motivasi hati tadi. Oke. Baik kok, ini udah mau jam 7. Ada kata-kata penutup kah? Gimana supaya bisa menikmati hidup tanpa ketakutan? Kalau dari aku menikmati hidup tanpa tekanan, ini temanya hari ini bang ya. Iya, aku tulisnya renungan aja gitu ya. Tapi tadi aku kebayang karena banyak berita-berita yang belakangan ini kan kayaknya membuat kita takut ya. Baik ternyata dari situasi di luar maupun dari dalam diri gitu. Nah, gimana kira-kira bisa melewati atau melalui hidup tanpa ketakutan? Tetap berpengharapan ya bang ya. Hmm. Kalau ya, tetap berpengharapan Tuhan, Tuhan yang yang pelihara kehidupan, Tuhan Iya. yang pimpin dan sertai, dan itu sangat sangat menolong sih seperti kita sebagai seorang anak kecil yang ketika berjalan di tengah-tengah keramaian itu Hmm. kan kalau dengan sendiri berjalan sendiri itu kan merasa sangat takut ya, takut Hmm. diculik, takut dicederai karena kita tidak bisa melawan, tidak bisa apa. Tapi ketika ada orang tua berjalan samping kita, nggak pun orang tua atau orang-orang terdekat yang Hmm. bisa menolong kita, itu menimbulkan rasa aman gitu ya. Kalau misalnya eh, pengalamanku gitu, itu menimbulkan rasa aman dalam menjalaninya. Jadi ya dalam Hmm. hidup ini menjalani hidup tanpa ketakutan ya tetap sadarlah ya kita bahwa Tuhan terus ada menyertai sekalipun tadi ada bagian yang menarik abang sharingkan gitu ya, Hmm. sekalipun ada hal-hal buruk, hal-hal pahit yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak menentukan Tuhan itu baik atau jahat gitu. Hmm. Ya sekalipun kita diizinkan mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi Tuhan itu tetap baik dan Hmm. menyertai kita. Oke, thank you Riko. Ini ada Thank you bang. pertanyaan dari teman kita. Pak Alex izin bertanya, teman saya tidak percaya Tuhan, harus saya apakan? Gimana tuh kok kalau ada teman nggak percaya Tuhan terus mau diapain nih? Pertama Apalagi dia dari didoakan tadi bang. ngomongnya Tuhan pengharapan, Tuhan kekuatan, gimana dong? Pertama didoakan bang. Ya, ya betul betul ya. Kita kita harus ingat ya, kita bukan Tuhan juga, itu mungkin kita perlu ingat ya. Betul. Tuhan didoakan terus diapain dong? Apa ya ajak cerita kali bang ya. Kenapa dia nggak percaya Tuhan ya? Iya. Eh, Sering yang kayak gini-gini ada alasan kenapa dia nggak percaya Tuhan tuh selalu ada alasan di balik itu. Hmm. Entah itu Hmm. ada pengalaman pahit, entah itu eh, ya memang tidak pernah mendengar atau bukan tidak pernah mendengar kali ya, tapi pemahamannya sudah dikelirukan gitu ya. Ya Tuhan itu nggak ada gitu ya, nggak di Hmm. step katanya gitu ya. Dan ya ada kemungkinan besar sih ada pengalaman di balik ketidakpercayaannya itu, tapi ya kayaknya perlu kita ajak memahami latar Hmm. belakangnya itu ya, dan ya dengan memahami itu kita bisa menolong sih, melihat mengajak dia untuk melihat Iya. bahwa Tuhan sesuai dengan kebutuhan dia itulah, bahwa Hmm. Tuhan itu memang ya ada untuk dia, hadir untuk dia. Kita perlu menjelaskan apa yang kita alami juga gitu kan, bahwa dia minimal aja kan dia ada kan karena Tuhan ada ya. Dan itu yang kadang-kadang nggak mudah disadari ya. Tapi thank you nih, Riko udah kasih ya Pak. Pertama tadi ya kita doakan. Yang kedua sebenarnya dibalik kita bilang dia nggak percaya Tuhan, jangan cuman itunya yang dilihat ya. Tapi kenapa dia nggak percaya Tuhan? Apa yang kita bisa dengar dari ceritanya dan mungkin waktu kita tahu kondisi cerita latar belakang itu menolong kita bisa lebih empati dan lebih bisa berelasi dengan dia. Dan ya ingat ya bahwa bersaksi kepada saudara kita, teman kita itu bukan sebuah
pencapaian yang kalau kita ikutin stepnya, tapi seringkali itu seperti sebuah perjalanan yang panjang yang di dalamnya ya kita terus harus berdoa, terus belajar mengasihi gitu ya. Jangan berhenti jadi teman tentunya ya, hanya karena dia nggak percaya Tuhan, ya udahlah, saya nggak mau temenan sama kamu ya, kapan lagi dia bisa dengar kasih Tuhan. But thank you, biarlah ini jadi satu perenungan buat kita. Minta Riko boleh tutup doa ya buat kita hari ini supaya apa yang kita dengar dan mungkin juga kita sharingkan boleh jadi berkat buat kita semua. Silakan Ko. Oke Bang, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini bertemu dengan Bang Alex secara online. Hamba mendengarkan sharing yang meneguhkan di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang kami sama-sama jalani. Banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kami jalani, tapi Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan menyertai kami, dan Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami, dan tolonglah kami untuk boleh terus menjalani hari-hari kami, hidup kami tanpa ketakutan ya Tuhan. Tolong kami agar terus memiliki hati yang terarah kepada Tuhan, dan dengan hati yang terarah kepada Tuhan kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan boleh inginkan. Tolong kami juga Tuhan agar kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga dengan apa yang mereka lihat dalam hidup kami, orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakan Tuhan hadir dalam hidup mereka juga, dan kami boleh berbagi menjalani hidup yang tanpa ketakutan bersama dengan orang-orang sekitar, sehingga kami boleh sama-sama kuat menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang boleh berkati terus Bang Alex dalam pelayanan. Tuhan yang boleh terus menyertai, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you Ko. Makasih banyak Bang, tinggal sambil masak. Teman-teman di sana ya. Ya Bang. Thank you. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.